Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah pengauditan 2 dari K2 S1 Akuntansi yang beranggotakan Niawati Muniroh NPM 016, Agustiana Lailatus Solihah NPM 017, Lisa Robiatus Sa'diah NPM 018, Divana Meliana NPM 019. Di sini kami akan sedikit memaparkan materi mengenai pengauditan siklus pendanaan. Langsung saja, yang pertama ada sifat siklus pendanaan. Nah, siklus pendanaan mengeluarkan surat berharga saham atau obligasi. Di sini siklus pendanaan itu berbeda dengan siklus investasi. Jika siklus investasi membeli saham atau obligasi perusahaan lain, namun siklus pendanaan itu malah mengeluarkan surat berharga saham atau obligasi. Selanjutnya, siklus pendanaan berkaitan dengan transaksi penghimpunan dana dari pihak lain. Nah, ini baik sebagai setoran modal melalui penjualan saham maupun sebagai utang jangka panjang. Misalnya itu seperti pengeluaran obligasi perusahaan. Kemudian, siklus pendanaan berkaitan dengan pembayaran kembali utang jangka panjang yang jatuh tempo, pembayaran bunga, dan dividen. Siklus pendanaan ini meliputi dua kelompok transaksi, yaitu transaksi utang jangka panjang dan transaksi saham. Nah, kedua transaksi tersebut umumnya merupakan sumber pendanaan yang utama bagi perusahaan. Kemudian, siklus pendanaan berkaitan erat dengan pengeluaran kas. Hal ini dikarenakan pembayaran bunga obligasi dan dividen oleh perusahaan biasanya dilaksanakan dalam bentuk uang atau sejenisnya, seperti cek. Kemudian, terdapat beberapa rekening yang terkait dalam siklus pendanaan. Yang pertama ada utang obligasi, utang wesel, utang atau kewajiban jangka panjang lainnya, premium atau diskonto obligasi, utang bunga, biaya bunga, laba rugi penghentian obligasi, saham biasa, atau preferen, laba ditahan, dividen, dan utang dividen. Kemudian ada tujuan audit. Nah, tujuan audit siklus pendanaan ini adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo pendanaan. Nah, tujuan audit ini ditentukan berdasarkan 5 kategori asersi laporan keuangan. Yang pertama ada asersi keberadaan dan keterjadian. Kedua, asersi kelengkapan. Ketiga, asersi hak dan kewajiban. Keempat, asersi penilaian dan pengalokasian. Kelima, asersi penyajian dan pengungkapan. Nah, yang pertama, asersi keberadaan dan keterjadian ini, saldo utang jangka panjang dan ekuiti pemegang saham tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca. Ya, dan biaya bunga obligasi dan dividen yang tercatat benar-benar merupakan hasil transaksi yang terjadi selama satu periode. Kemudian, asersi yang kedua ada asersi kelengkapan. Saldo utang jangka panjang merupakan seluruh jumlah yang harus dibayar pada kreditur jangka panjang pada tanggal neraca. Saldo saham meliputi keseluruhan jumlah nilai klaim pemilik saham atas aset pada tanggal neraca. Selanjutnya, seluruh transaksi saham dan obligasi maupun utang jangka panjang lainnya sudah tercatat semua. Jadi dalam asersi ini itu semua itu harus sudah lengkap dan harus sudah tercatat semua. Dan yang ketiga ada asersi hak dan kewajiban. Saldo utang jangka panjang tercatat merupakan jumlah yang legal menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal neraca. Saldo saham menggambarkan klaim legal pemegang saham atas aset perusahaan pada tanggal neraca. Selanjutnya, yang keempat ada asersi penilaian dan pengalokasian. Saldo utang jangka panjang dinilai secara tepat sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Saldo saham dinilai secara tepat sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang kelima, asersi penyajian dan pengungkapan. Di sini saldo utang jangka panjang dan ekuiti pemegang saham tepat diidentifikasi dan diklarifikasi dalam laporan keuangan. Semua jangka waktu komitmen dan provisi penghentian utang jangka panjang diungkapkan. Semua fakta mengenai pengeluaran saham seperti pari, lembar, dan bagian treasury stock diungkapkan. Kemudian, semua fakta mengenai dividen telah diungkapkan, termasuk adanya stock option, dividen saham, stock split, dan sebagainya. Selanjutnya, materialitas, risiko, dan strategi audit. Nah, saldo saham dan utang obligasi umumnya material bagi neraca, sedangkan biaya bunga tidak material bagi neraca. Nah, hal ini itu sebaliknya terjadi pada dividen.
Dividen pada umumnya material bagi laporan laba yang ditahan atau saldo laba. Selanjutnya, ada risiko. Nah, risiko salah saji pada transaksi pendanaan umumnya rendah, karena transaksi ini merupakan transaksi yang jarang terjadi. Selain itu, pengendalian intern atas transaksi ini umumnya efektif karena satu atau lebih direktur berpartisipasi dalam transaksi. Kemudian strategi. Nah, strategi audit ini tergantung frekuensi transaksi pendanaan. Apabila frekuensinya rendah, auditor akan menghemat biaya bila memakai primarily substantive approach. Kemudian, apabila frekuensi tinggi, auditor akan menghemat biaya kalau melakukan pengujian pengendalian untuk menghimpun bukti yang mendukung lower asset level of control risk. Selanjutnya ada pemahaman struktur pengendalian intern. Nah, yang pertama ada lingkungan pengendalian. Pemahaman lingkungan pengendalian meliputi pemahaman pemberian kekuasaan dan tanggung jawab atas transaksi pendanaan pada direktur keuangan dari beberapa direktur terkait lainnya. Pemahaman ini itu dapat diperoleh melalui 3. Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Kedua, mempelajari bahkan organisasi. Yang ketiga, menelaah deskripsi tugas. Selanjutnya ada penaksiran risiko. Penaksiran risiko ini dapat ditujukan bagaimana perusahaan mempertimbangkan kemungkinan transaksi dalam siklus pendanaan yang tidak tercatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi signifikan yang tercatat dalam laporan keuangan. Selanjutnya, informasi dan komunikasi, sistem akuntansi. Dalam kaitannya informasi dan komunikasi siklus pendanaan, sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk 1. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang terkait siklus pendanaan secara sah. 2. Menjelaskan dengan tepat transaksi dalam siklus pendanaan secara rinci dan memungkinkan adanya penggolongan masing-masing transaksi untuk pelaporan keuangan. 3. Mengukur nilai transaksi dari siklus pendanaan dengan tepat. Yang terakhir, menyajikan transaksi dari siklus pendanaan dengan semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dalam pelaporan keuangan. Aktivitas pengendalian dibagi menjadi 4, yaitu review kinerja yang pertama, mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran transaksi pendanaan periode sebelumnya. Yang kedua, pengolahan informasi dibagi 2 macam, yaitu pengendalian umum, berkaitan dengan pengendalian operasional dari transaksi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem aplikasi. Yang kedua, pengendalian aplikasi, untuk pengolahan aplikasi secara individu untuk masing-masing transaksi. Yang ketiga, yaitu pengendalian fisik, mencakup keamanan fisik aktiva yang diperoleh seperti saham ataupun alat berharga. Yang keempat, pemisahan tugas. Diterapkan dalam bentuk pemisahan tugas pelaksanaan transaksi pendanaan, tugas catatan transaksi, dan tanggung jawab penerima kas hasil transaksi pendanaan. Dokumen dan catatan yang digunakan dalam siklus pendanaan yang pertama ada sertifikat saham, kedua sertifikat obligasi, ketiga bond indenture, keempat brokers advice, kelima buku jurnal, keenam buku pembantu modal saham, 7 buku pembantu obligasi, 8 sertifikat penghentian obligasi, ke-9 surat perjanjian utang jangka panjang. Fungsi dari siklus pendanaan yang pertama ada pengeluaran obligasi atau saham. Wewenang dan tanggung jawab ada pada Dewan Komisaris. Pengeluaran obligasi atau saham harus memenuhi persyaratan hukum sesuai bab PEPAM. Yang kedua, pencatatan berbagai transaksi pendanaan. Transaksi pendanaan harus dicatat pada jumlah, klasifikasi, dan periode akuntansi. Yang ketiga, pembayaran obligasi dan dividen kas. Otorisasi direksi atau manajer harus ada dalam setiap pembayaran. Dalam setiap pembayaran, perusahaan harus meminta bukti pembayaran telah diterima. Yang ketiga yaitu yang keempat, menjaga ketepatan saldo dalam buku besar pemegang obligasi dan pemegang saham. Saldo yang tercatat dalam buku
besar pemegang obligasi dan pemegang saham harus sesuai dengan saldo dalam besar. Fungsi yang terakhir yaitu penarikan kembali obligasi dan saham. Penarikan obligasi dapat dilakukan pada saat jatuh tempo ataupun belum jatuh tempo. Sedangkan saham ditarik kembali apabila perusahaan membeli kembali saham. Penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau wawancara kepada manajer puncak atau staf yang terlibat dalam siklus pendanaan. Dokumentasi pemahaman dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau memo naratif. Selanjutnya, penetapan risiko pengendalian. Risiko pengendalian ditetapkan untuk tiap asersi laporan keuangan. Proses penentuan risiko pengendalian meliputi identifikasi salah saji potensial pengendalian yang perlu dilakukan dan pengujian pengendalian yang mungkin dilakukan. Pengujian substantif saldo utang jangka panjang. Tinggi rendahnya risiko detektif tergantung pada besar risiko audit yang diterapkan, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Kemudian di sini ada pertimbangan program audit. Auditor dapat merancang program audit untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk masing-masing asersi. Pada umumnya, pengujian substantif lebih banyak diterapkan untuk asersi keberadaan dan keterjadian, penilaian dan pengalokasian. Pengujian substantif yang terutama diandalkan auditor adalah komunikasi langsung dengan pihak luar yang independen melalui konfirmasi dan menelaah informasi. Hal ini konsisten dengan tingginya risiko bawaan asersi penilaian atau pengalokasian. Di dalam pengujian substantif pada saldo utang jangka panjang terdiri dari 4 prosedur. Yang pertama, prosedur inisial. Prosedur inisial ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, memeriksa ketepatan matematis skedul pendukung dengan cara menelusuri saldo awal utang jangka panjang pada kertas kerja tahun lalu. Yang kedua, menelaah aktivitas dalam utang jangka panjang dan rekening laba rugi serta menyelidiki catatan yang tampak tidak biasa. Yang ketiga, mendapatkan skedul utang jangka panjang dan menentukan bahwa perusahaan menyajikan secara akurat berdasarkan catatan akuntansi. Pengujian ini berkaitan erat dengan asersi penilaian atau pengalokasian. Di dalam menyajikan secara akurat skedul utang jangka panjang yang berdasarkan catatan akuntansi itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, voting dan cross voting skedul utang jangka panjang dan merekonsiliasi baik yang berkaitan dengan buku pembantu dan buku besar. Yang kedua, menguji kesesuaian yang ada dalam skedul utang jangka panjang, data-data yang ada di dalam buku besar dan buku pembantu. Lalu prosedur yang kedua, yaitu prosedur analitis. Rasio yang dipakai untuk menerapkan prosedur analitis terdiri dari 2. Yang pertama, rasio utang terhadap total aset. Rasio ini diperoleh dengan menentukan total kewajiban atau utang dibagi dengan total nilai aset. Yang kedua, rasio biaya bunga terhadap rata-rata utang jangka panjang. Rasio ini diperoleh dengan menentukan besarnya biaya bunga kemudian dibagi dengan rata-rata utang. Kegiatan dalam prosedur analitis ini adalah yang pertama itu menghitung rasio yang terdiri dari utang terhadap total utang, utang terhadap ekuitas, waktu pendapatan bunga, beban bunga terhadap utang. Yang kedua, menganalisis hasil rasio secara relatif dibandingkan dengan harapan atau estimasi yang dinyatakan dalam anggaran. Apabila setelah dilakukan analisis ternyata ditemukan penyimpangan atau fluktuasi yang tidak masuk akal,
maka auditor akan mengintensifkan pengujian substantif saldo utang jangka panjang. Kemudian yang ketiga itu ada prosedur detail transaksi. Untuk obligasi, auditor harus mendapatkan bukti baik untuk nilai nominal maupun proses pada hari pengeluaran obligasi. Yang kedua, pengeluaran instrumen utang harus ditelusuri sampai ke penerimaan kas. Yang ketiga, pembayaran pada prinsipal atas utang jangka panjang dapat diversifikasi dengan pengujian voucher dan cancel check. Yang keempat, pelunasan dapat ditelusuri pada cancel note dan bond certificate. Yang kelima, obligasi juga dapat dikonversi menjadi penyertaan dalam bentuk saham. Apabila pembayaran dilakukan oleh agen independen, maka auditor dapat menguji laporan agen atas pembayaran yang dilakukan. Penelusuran catatan dan rekening utang jangka panjang menyediakan bukti untuk asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, serta penilaian atau alokasi. Kemudian pengujian yang keempat itu ada pengujian detail saldo. Ada beberapa kegiatan dalam melakukan pengujian detail saldo. Yang pertama itu konfirmasi utang. Auditor dapat melakukan konfirmasi mengenai keberadaan dan termin utang jangka panjang dengan pihak yang meminjamkan dana, misalnya itu bank atau bond trust. Auditor dapat meminta klien untuk membuat surat permintaan kepada pihak-pihak tersebut untuk menjawab konfirmasi kepada auditor. Kemudian pengiriman surat dan penerimaan jawaban konfirmasi harus dilakukan oleh auditor. Kegiatan yang kedua itu ada menelaah otorisasi dan kontrak. Bukti adanya otorisasi dapat dilihat dalam notulen rapat Dewan Komisaris. Otorisasi pengeluaran utang jangka panjang itu meliputi referensi ke pasal aturan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan dan pinjaman. Auditor juga harus menelaah mengenai aspek hukum yang dapat terjadi apabila ada masalah dengan pinjaman. Kegiatan yang ketiga itu ada vouching penjurnalan rekening utang jangka panjang. Auditor pertama kali itu melihat penjurnalan pada utang jangka panjang. Kemudian auditor menelusuri dokumen-dokumen pendukungnya seperti cancel check, voucher, dan sertifikat penghentian obligasi. Dan kegiatan yang keempat itu menghitung kembali biaya bunga. Biaya bunga dapat diversifikasi dengan bukti dokumen dan perhitungan kembali. Biaya bunga yang dibebankan dapat diversifikasi dengan mengidentifikasi tanggal pembayaran bunga terakhir dan menghitung kembali jumlah yang dibukukan klien. Apabila ada kupon pembayaran bunga obligasi, auditor dapat memeriksa kupon yang telah ditukarkan dan merekonsiliasi dengan jumlah kas yang dibayarkan. Kemudian kegiatan yang terakhir itu menelaah penyajian utang jangka panjang dan biaya bunga dalam laporan keuangan. Penyajian saldo utang jangka panjang yang tepat meliputi identifikasi dan klasifikasi berbagai jenis utang jangka panjang dalam neraca dan pengakuan biaya bunga dalam laporan laba rugi. Auditor perlu membandingkan presentasi laporan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, yaitu standar akuntansi keuangan. Kemudian di sini ada pengujian substantif saldo modal saham. Akuntan pertama kali harus menentukan tingkat risiko deteksi yang diterima untuk masing-masing asersi terkait signifikan. Hal ini berguna untuk merancang pengujian substantif. Tinggi rendahnya risiko deteksi itu tergantung pada besarnya risiko audit yang ditetapkan, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Transaksi pengeluaran atau penjualan pada saham itu sangat kecil frekuensi terjadinya.
Oleh karena itu, risiko bawaan saldo modal saham pada umumnya itu rendah. Akan tetapi, ada beberapa transaksi yang sangat jarang terjadi sehingga menyebabkan tingginya risiko bawaan. Sebagai contohnya itu saham yang dikeluarkan karena convertible bond yang diubah ke saham, dan karena stock option atau stock warrants outstanding tersebut. Nah, dalam mengatasi masalah yang kompleks, auditor harus memahami persyaratan standar akuntansi yang relevan sebelum memverifikasi jumlah saham untuk menentukan dasar earning per share. Selanjutnya yaitu pertimbangan program audit. Yang pertama yaitu ada prosedur inisial. Seorang auditor harus mendapatkan skedul saham dan catatan pemegang saham dari register dan agen transfer. Auditor menguji kesesuaian data yang ada di dalam skedul dengan catatan akuntansi dan memverifikasi bahwa skedul atau buku pembantu sesuai dengan catatan yang ada di dalam buku besar. Yang kedua yaitu ada penerapan prosedur analitis. Rasio yang dipakai untuk menerapkan prosedur analitis yang terdiri dari earning per share dan dividend payout ratio. Earning per share yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah tertimbang saham yang beredar, sedangkan untuk dividend payout ratio yaitu dividen cash dibagi dengan laba bersih. Selanjutnya, rasio ini dibandingkan dengan estimasi dalam anggaran. Apabila terdapat penyimpangan, maka auditor akan mengekstensifkan pengujian substansif saldo modal saham. Pengujian ini berkaitan dengan asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan dan penilaian atau pengalokasian. Selanjutnya yang ketiga ada pengujian detail transaksi. Setiap perubahan dalam rekening modal saham harus ditelusuri ke dokumen pendukung. Untuk penerbitan saham yang baru, auditor dapat menguji ke remittance advice untuk penerimaan kas dari penerbitan tersebut. Jika jumlah saham yang dikeluarkan bertambah selama setahun sebagai akibat pengeluaran saham, stok dividen dan stok split, dokumen pendukung dan otorisasinya perlu diuji untuk masing-masing transaksi. Selain itu, dalam pengujian ini juga menelusuri penjurnalan laba ditahan ke dokumen pendukungnya. Yang keempat yaitu ada pengujian detail saldo. Dalam pengujian ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu menelaah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan klien. Dalam hal ini, auditor melakukan prosedur ini untuk memastikan legalitas penerbitan atau pengeluaran modal saham. Hal ini terutama dilakukan apabila ada pengeluaran saham baru. Auditor dapat mengajukan pertanyaan pada direksi atau konsultan hukum klien untuk mendukung pengujian ini. Respon harus didokumentasikan secara tertulis. Yang kedua yaitu menelaah otorisasi dan termin saham dikeluarkan. Auditor dapat menelaah notulen rapat yang berkaitan dengan hal tersebut atau mengajukan pertanyaan kepada direksi dewan dan dewan komisaris. Selanjutnya yang ketiga, konfirmasi saham beredar dengan register dan agen transfer. Dalam hal ini, auditor dapat melakukan konfirmasi mengenai jumlah saham beredar pada tanggal neraca. Respon konfirmasi kemudian dibandingkan dengan saldo modal saham. Untuk pengiriman surat dan penerimaan jawaban konfirmasi harus dilakukan oleh auditor. Yang nomor 4 yaitu ada inspeksi buku sertifikat saham treasury stock dan penelusuran ke penjurnalan ke rekening modal saham. Dalam hal ini, pengujian ini dilakukan apabila klien merangkap sebagai transfer agen atau agen penjualan. Pertama kali, auditor harus memeriksa buku tersebut. Langkah yang kedua yaitu auditor memeriksa untuk memastikan perubahan selama suatu periode telah dicatat secara tepat dalam akun pemegang saham individual dalam buku pembantu. Yang terakhir yaitu auditor merekonsiliasi jumlah saham yang beredar seperti yang tercantum dalam
sertifikat saham. Yang dimaksud dengan treasury stock yaitu saham yang telah dijual perusahaan tetapi kemudian dibeli kembali untuk sementara oleh perusahaan. Prosedur ini harus bersamaan dengan inspeksi buku sertifikat saham. Sedangkan vouching penjurnalan ke rekening modal saham yaitu penjurnalan yang mengakibatkan perubahan saldo modal saham ke dokumen pendukung, seperti pada penjualan saham baru, dokumen yang menunjukkan nilai pasar saham. Dalam hal ini, auditor harus cermat dalam menentukan ketepatan perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan penjualan saham. Selanjutnya yang kelima yaitu ada penyajian dan pengungkapan. Dalam pengujian ini yaitu melakukan pembandingan penyajian dengan PABU, yaitu yang terdiri dari menentukan bahwa ekuitas saham diidentifikasikan dan diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan, dan menentukan kelayakan pengungkapan semua perubahan dalam ekuitas pemegang saham, dividen, opsi saham, dan saham treasury. Sekian presentasi dari kami. Jika masih ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.